Selamat sore Pak, saya Rafael Denzel Baginda Purba, kelas 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi, dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk bergerak atau mengapung di air. Saat ini, renang sudah menjadi olahraga populer, diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Renang bisa dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan dan tingkatan umur, mulai balita hingga dewasa, termasuk ibu hamil. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Setelah berenang biasanya membuat tubuh bugar dan rileks. Perasaan cemas dan stres juga bisa berkurang dan bahkan hilang. Hal tersebut yang menjadikan renang sebagai satu di antara olahraga yang cukup populer. Kendati demikian, masih ada orang yang belum paham tentang olahraga renang. Manfaat renang. Selain menyehatkan, olahraga renang memiliki beberapa manfaat. Manfaat olahraga renang ada 5, yaitu 1. Sebagai sarana bermain atau rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air. 2. Menyehatkan badan dan merangsang gerakan motorik. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang menjadi lentur dan pertumbuhan badan meningkat. 3. Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi, sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air. 4. Meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi, dan mandiri. 5. Meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Hal tersebut yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan. Tak hanya itu, renang juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Perlombaan renang terdiri atas nomor-nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh, jenis kelamin, dan gaya renang atau gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Adapun nomor-nomor renang putra dan putri yang diperlombakan dalam olimpiade yakni gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, atau putri 1500 meter atau putra, gaya kupu-kupu 100 meter, 200 meter, gaya punggung 100 meter, 200 meter, gaya punggung 100 meter, 200 meter, gaya dada 100 meter, 200 meter, gaya ganti perorangan 200 meter, 400 meter, gaya ganti estafet 4 kali 100 meter, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter, 4 kali 200 meter, maraton 10 km. Macam-macam gaya renang. A. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah
mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. B. Renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh telentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Kemudian pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki lebih aktif bergerak ke atas. C. Renang gaya dada. Renang gaya dada disebut juga renang gaya kata karena gerakannya mirip kata saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasi dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam permukaan ke permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. E. Renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang olahraga renang. Sekian dan terima kasih.